Pekan lalu berakhir dengan berita yang meningkatkan ekspektasi pasar untuk langkah yang lebih agresif dari Fed. Oleh karena itu, inflasi sedikit melambat dan data tentang penjualan retail mengkonfirmasi stabilitas ekonomi Amerika Serikat dan kesiapannya untuk menahan kenaikan suku bunga lagi. Akan tetapi bagi para investor di pasar saham, ini sama sekali tidak baik. Pada akhir pekan trading terakhir, indeks saham Amerika Serikat kehilangan rata-rata 5% yang cukup mengesankan. Terhadap latar belakang ini, dolar Amerika Serikat menguat ke level tertinggi 20 tahun mendekati level 109,80. Alhasil, dolar Amerika Serikat menutup pekan dengan kenaikan 0,87%. Ketika inflasi melambat, ekspektasi pasar tumbuh bahwa Fed dapat menaikkan suku bunga langsung sebesar 100 basis poin, bukan 75 pekan ini. Selain itu, permintaan untuk dolar Amerika Serikat telah meningkat karena statusnya sebagai aset safe haven, terutama saat ini ketika resesi global membayangi di tengah langkah-langkah lockdown baru di Cina dan krisis energi yang mendekati di Eropa. Oleh karena itu, mata uang Eropa kembali ke level paritas terhadap dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, ia masih bertahan berkat sikap Bank Sentral Eropa yang lebih hawkish. Otoritas moneter zona euro menegaskan kembali perlunya menaikkan suku bunga tanpa menunggu perlambatan ekonomi Eropa dan penurunan inflasi. Sebagai referensi Anda, pada pertemuan terakhirnya, ECB menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin dan cukup jelas bahwa keputusan serupa akan dibuat pada akhir pertemuan berikutnya. Sementara itu, pound Inggris menguji level terendah 37 tahun pekan lalu turun ke level 1,1362. Penurunan ini terjadi bahkan meskipun ada niat dari Bank of England untuk menaikkan suku bunga Kamis ini. Daya tarik investasi pound rendah karena para trader fokus pada ancaman resesi yang akan datang. Berbeda dengan Amerika Serikat, penjualan retail di Inggris terus menurun, sementara inflasi berjalan pada level puncaknya. Demikian pula mata uang Jepang kehilangan dasarnya terhadap dolar Amerika Serikat meskipun memegang status aset safe haven dengan sifat perlindungan yang lebih kuat. Bank of Japan tidak akan menaikkan suku bunga dan mempertahankan sikap dovish-nya yang merupakan alasan mengapa yen telah melemah begitu banyak. Yen diperdagangkan pada level terendahnya selama 24 tahun terakhir. Pemerintah negara itu melakukan intervensi verbal, tetapi semuanya sia-sia. Mereka saat ini sedang mempertimbangkan kemungkinan intervensi valuta asing. Akan tetapi, keraguan tentang efektivitas pembelian kembali yen satu kali menjaga mood pesimistis di pasar. Aset safe haven tradisional atau emas juga diminati oleh investor. Logam mulia ditutup pekan lalu di bawah level kunci 1.680 USD yang meningkatkan tekanan pada instrumen trading. Sementara itu, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional memangkas perkiraan pertumbuhan mereka untuk ekonomi global dan perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat mengeluarkan perkiraan yang lemah karena prospek ekonomi yang suram. Tentu saja dalam kondisi seperti itu, harga emas terus naik. Akan tetapi, di tengah kenaikan tajam suku bunga oleh bank sentral utama, investor lebih memilih untuk mentransfer dana mereka dari emas ke instrumen trading alternatif, seperti obligasi pemerintah. Sementara itu, pasar minyak tetap stabil karena minyak dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang kuat telah meningkatkan tekanan penurunan pada harga minyak. Akan tetapi di luar itu, minyak memiliki banyak alasan untuk turun, terutama di tengah ancaman resesi global. Jadi pekan lalu, minyak mentah Brent tetap sedikit di atas level 90 USD per barrel. Terima kasih telah menyaksikan ulasan perdagangan mata uang dan komoditas Instaforex TV. Sampai jumpa.